Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Manisata Yudirta Gunarta dengan absen 60 di 8. Di sini saya akan menjelaskan esai ilmiah saya dengan judul pentingnya pemberian MPASI ataupun makanan pendamping ASI sebagai upaya pencegahan stunting pada anak. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu stunting. Jadi stunting merupakan kondisi fisik gagal tumbuh yang ditandai dengan terdapatnya hambatan pertumbuhan kronis pada anak maupun bayi dan disebabkan oleh malnutrisi jangka panjang. Nah, stunting ini sendiri memiliki faktor penting yaitu 1000 HPK ataupun 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan hari-hari penting bagi anak karena dalam hari-hari tersebut anak harus mendapat nutrisi yang cukup untuk melakukan pertumbuhan dengan optimal. Apabila nutrisi tidak terpenuhi, anak tidak dapat melaksanakan pertumbuhan dengan optimal, maka kejadian stunting akan meningkat. Nah, prevalensi difteri stunting itu sendiri di Indonesia sangat signifikan dengan angka 30,8% pada tahun 2018, di mana pada tahun itu jumlah penduduk Indonesia adalah 267 juta. Jadi jika kita menilik banyaknya jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu, angka 30,8% sangatlah signifikan. Baik, nah selanjutnya adalah penyebab stunting, di mana terdapat beberapa penyebab, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan ibu, yang kedua adalah malnutrisi anak, dan yang ketiga yaitu infeksi, baik ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan atas maupun diare. Jadi kurangnya pengetahuan ibu akan berefek pada nutrisi yang akan didapat oleh anak, dan maka apabila nutrisi tersebut tidak memenuhi kebutuhan si anak, kemungkinan stunting akan meningkat. Nah, karena adanya malnutrisi, jadi nutrisi tersebut tidak dapat digunakan pada saat metabolisme, jadi anak akan kekurangan nutrisi, maka kejadian stunting akan meningkat. Dan yang terakhir, yaitu infeksi, baik ISPA maupun diare, akan meningkatkan jumlah nutrisi yang harus diserap anak. Dan apabila tidak terpenuhi, maka kemungkinan stunting akan meningkat, karena kebutuhan metabolisme anak juga meningkat, tapi tidak terpenuhi. Kementerian Kesehatan sendiri juga memiliki beberapa program untuk penanggulangan stunting, seperti yang pertama adalah MPASI, makanan berfortifikasi, taburia, suplemen gizi baik makro maupun mikro, pemberian obat cacing, dan juga kelas ibu hamil yang akan berguna bagi ibu agar mengetahui lebih dalam mengenai nutrisi ataupun bagaimana cara mengasuh bayi nantinya. Nah, yang saya bahas di sini adalah MPASI, yaitu makanan dan minuman yang diberikan pada anak pada usia rentang 6-24 bulan. MPASI sendiri merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak dengan optimal, di samping pemberian ASI ataupun air susu ibu. Jadi MPASI merupakan makanan pendamping bagi pemberian ASI agar kebutuhan nutrisi anak sendiri itu lebih terpenuhi dan juga pertumbuhannya akan lebih optimal. Nah, bentuk-bentuk dari MPASI ada beberapa, yaitu yang pertama adalah lumat, lembik, dan juga pada akhirnya anak akan terbiasa dengan makanan keluarga yang lebih keras ataupun lebih susah dicerna. Dan juga lama pemberian dari MPASI ini sendiri ada beragam, tapi rata-rata pemberian MPASI dilakukan pada usia 6-24 bulan usia anak. Nah, pemberian MPASI itu sendiri tidak dilakukan secara semena-mena. Ada ketentuan pemberian MPASI yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah persyaratan MPASI, di mana harus bergizi, tepat waktu, lengkap, aman, cukup, dan seimbang bagi anak. Semua ketentuan tersebut ataupun persyaratannya harus dipenuhi oleh pemberi MPASI, baik orang tua maupun pengasuh. Nah, waktu pemberian MPASI itu sendiri adalah rentang usia antara 6-9 bulan, yang merupakan waktu yang tepat untuk bagi anak untuk mengenal makanan padat. Karena apabila diberikan sebelum masa optimal tersebut, anak akan mengalami susah mencerna. Dan juga apabila diberikan terlambat dari 9 bulan, anak akan susah mengenali mana makanan padat. Maka konsumsi makanan padat itu sendiri akan terganggu. Jadi nutrisi bagi anak akan tidak terpenuhi. Dengan mengelaborasikan program-program kesehatan dari Kementerian Kesehatan seperti MPASI, makanan berfortifikasi, taburia, dan juga program lainnya, terjadilah penurunan kasus stunting pada tahun 2018, di mana pada tahun 2017 terdapat kasus 37,2% dan menurun 6,4%, merupakan angka yang cukup signifikan, menjadi 30,8% pada tahun 2018. Walaupun masih dalam tingkat yang cukup signifikan, yaitu 30,8%,
dengan mengaplikasikan program dari Kementerian Kesehatan, terdapat penurunan yang cukup signifikan. Jadi, stunting merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh ibu maupun pengasuh, karena dengan adanya masalah-masalah seperti kurangnya varian makanan, rendahnya frekuensi pemberian empasi, dan juga minimnya pengetahuan orang tua mengenai nutrisi yang diperlukan oleh anak, harus ditanamkan lebih jauh paham dan juga ideologi bahwa pentingnya kesadaran orang tua terhadap keperluan nutrisi anak, agar penyakit stunting dapat diturunkan persentasenya, mungkin menjadi 20% ataupun lebih dari itu. Sekian dapat saya sampaikan, berikut merupakan referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia, yaitu Buletin Penelitian Kesehatan, dan juga saya menggunakan Portal Kesmas, yaitu majalah kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, dan juga beberapa referensi lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai esai ilmiah saya dengan judul pentingnya pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI sebagai upaya pencegahan stunting pada anak. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.